Setiap ilmu ada 10 prinsip yang mesti dipenuhi agar menjadi disiplin ilmu tersendiri. Nah, jadi enggak tiap ilmu itu ujuk-ujuk menjadi disiplin ilmu tersendiri. Sulit suatu ilmu menjadi disiplin ilmu tersendiri kalau dia tidak memenuhi 10 prinsip ini. Karena kita tahu pada awalnya ilmu lughah itu satu. Enggak ada itu ilmu nahu, ilmu i'rab, kemudian ilmu saraf. Dulunya enggak ada. Dulunya satu, ilmu lughah. Nah, kemudian karena saraf punya ciri tersendiri, punya keistimewaan tersendiri, akhirnya sorof itu keluar dari ilmu lughah. Dia menjadi disiplin ilmu tersendiri. Begitu juga nahunya. Pada awalnya nahu dan sorof satu ilmu. Dulu disebut ilmu i'rab. Nah, pertama disebut ilmu lughah, kemudian berubah menjadi ilmu i'rab, kemudian setelah ilmu i'rab pecah dua lagi menjadi ilmu nahu dan ilmu sorof. Nah, kemudian setelah itu muncul lagi ilmu-ilmu lughah yang lainnya. Kemudian kita lihat ada ilmu arud, kemudian ada ilmu balaghah, di sana ada ilmu bayan, ilmu ma'ani, dan seterusnya. Klasifikasinya mereka semua masuk ke dalam ilmu lughah. Nah, kemudian ulama berusaha mengeluarkan ilmu faraid dari ilmu fikih, berdiri sendiri sebagai satu disiplin ilmu. Nah, sekarang kita mau lihat apakah ilmu faraid ini menjadi ilmu sendiri sudah pantas atau belum, layak atau tidak. Maka kita periksa apakah ilmu faraid memenuhi 10 prinsip dari suatu disiplin ilmu. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahibal kiram, coba tim media ditayangkan di TV-nya. Mana saudara? Ditayangkan, ya. Jadi ini kitab yang akan kita gunakan. Ternyata sampai hari ini sebetulnya cetakannya sudah jadi. Semua sudah jadi. Hanya sekarang ini sedang dipasang hardcovernya. Nah, kenapa lama? Karena ada 4 kitab yang dicetak. Masing-masing kitab lebih dari 300 kitab. Jadi ada kitab faraid, ada kitab aswaja, ada kitab Mukjizat Ilmiah Al-Quran dalam bentuk buku, dan ada kitab Mukjizat Ilmiah Al-Quran dalam bentuk slide yang dicetak. Nah, karena ada 4 buku, masing-masing ada 300-an, bahkan ada yang 500 buku, jadi 1000 buku lebih, agak lama. Mestinya sudah jadi hari ini. Jadi tanggal 21 kemarin semua sudah naik cetak. Kemungkinan besar 14 hari, artinya 1-2 hari ini kitabnya baru akan ada. Kitabnya seperti ini, Nisful Ilm. Itu At-Tashgir wa Takrir li Taysir fi Fahmi Ilmil Faraid. Dia dalam bentuk bagan, rusum bayaniyah, dalam bentuk takrir, yang semuanya ditujukan untuk kemudahan di dalam mempelajari ilmu faraid. Kemudian ditayangkan yang berikutnya, Alif. Ditayangkan yang berikutnya. Mana dia tim media yang marajeknya? Coba ditayangkan. Ya. Ini yang ditayangkan di sini beberapa marajek yang kita ambil dari madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala an. Kita lihat di sini sebentar. Sebentar kita lihat. Jadi di antara kitab-kitab yang menjadi marajik
daripada kitab yang akan kita gunakan di dalam pelajaran ini. Pertama adalah kitab yang sangat populer dalam ilmu faraid, yaitu Matan Ar-Rahabiyah karangan Syekh Muhammad bin Ali Ar-Rahabi yang wafat tahun 579 Hijriah. Nah, jadi yang cukup terlama di antara maraji yang lain, yaitu di abad ke-6 Hijriah. Kemudian kita ambil juga dari kitab Al-Majmu' fi Syarhil Muhadzab karangan Al-Imam An-Nawawi yang beliau wafat tahun 676 Hijriah. Kemudian kita ambil juga sebagian daripada maraji dari kitab Kifayatul Akhyar yang juga sangat populer dalam mazhab Imam Syafi'i karangan Al-Imam Abu Bakar Muhammad Al-Husaini, ini juga wafat tahun 829 Hijriah. Kemudian di sana masih ada syarah Matan Ar-Rahabiyah. Jadi Matan Ar-Rahabiyah ini syarahnya cukup banyak, tapi syarah yang paling populer dan paling bagus adalah syarah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Muhammad Sibtuh Al-Mardini. Al-Imam Al-Mardini Sibtuh. Nah, ini punya syarahnya, yaitu yang wafat tahun 912 Hijriah. Kita juga ada ambil sebagian dari kitab Mughnil Muhtaj. Ya, tentu Mughnil Muhtaj sangat populer sekali dalam mazhab Imam Syafi'i li Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini, yaitu yang wafat tahun 977 Hijriah. Cukup 5 itu dulu yang saya sebutkan, yang memang mereka wafat semua sebelum tahun 1000 Hijriah. Di sana masih banyak lagi. Ada kitab Hasyiah, ada Syarh Matan Rahabiyah, ada hasyiyahnya Saya Muhammad Umar Al-Bagri. Masih ada lagi Futuhatul Bahith, itu karangan Habib Abu Bakar bin Abdurrahman bin Syihab, dan seterusnya. Semuanya kurang lebih ada 20 kitab yang kita himpun, kita baca, kita ambil, sehingga kita buat dalam bentuk tasgir, dalam bentuk rusum bayaniyah, dalam bentuk bagan-bagan, supaya memudahkan kita untuk memahaminya, insya Allah. Baik, selanjutnya ditayangkan yang berikutnya, Akhi Alid. Kita masuk sekarang ke bab yang pertama. Kita perhatikan sekarang bab yang pertama. Bab yang pertama, saudara, di sini adalah tentang, kita perhatikan al-babul awal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awal, mabadi'u ilmil faraid. Nah, bicara tentang mabadi'u ilmil faraid, nazamnya sama dengan apa yang barusan sudah dipaparkan dan dijelaskan, disyarahkan oleh Habib Hanif Al-Attas, hafizahullah ta'ala wara'ah. Nah, karena memang mabadi' yang dituliskan ini, yaitu oleh, sebagaimana kita ketahui, ini dituliskan oleh Al-Allamah As-Sabban. Al-Allamah As-Sabban dalam hasiyahnya ala Sarkhil Sulam, saudara. Nah, beliau menuangkan daripada nazam ini. Jadi di situ dituliskan qala nazim. Siapa nazim yang dimaksud? Yang dimaksud adalah Al-Allamah As-Sabban radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian saudara, saya tidak perlu bacakan lagi nazamnya, tadi sudah dibaca oleh Habib Hanif dengan begitu bagus, begitu juga penjelasan maknanya. Kita langsung masuk saja ke mabadi' ilmil faraidnya. Nah, mabadi' ilmil faraid. Di situ tadi sudah dijelaskan oleh Habib Hanif ada 10. Sekarang kita kaitkan, setiap ilmu ada 10 prinsip yang mesti dipenuhi agar menjadi disiplin ilmu tersendiri. Nah, jadi enggak tiap ilmu itu ujuk-ujuk menjadi disiplin ilmu tersendiri. Sulit suatu ilmu menjadi disiplin ilmu tersendiri kalau dia tidak memenuhi 10 prinsip ini. Karena kita tahu pada awalnya ilmu lughah itu satu. Enggak ada itu ilmu nahu, ilmu i'rab, kemudian ilmu saraf. Dulunya enggak ada. Dulunya satu, ilmu lughah. Nah, kemudian karena saraf punya ciri tersendiri, punya keistimewaan tersendiri, akhirnya sorof itu keluar dari ilmu lughah.
Nah, walaupun klasifikasinya tetap ilmu lughah. Artinya keluar yastaqil istiqlalan, dia menjadi disiplin ilmu tersendiri. Begitu juga nahunya. Pada awalnya nahu dan sorof satu ilmu. Dulu disebut ilmu i'rab. Nah, pertama disebut ilmu lughah, kemudian berubah menjadi ilmu i'rab, kemudian setelah ilmu i'rab pecah dua lagi menjadi ilmu nahu dan ilmu sorof. Sebagaimana kita ketahui, ilmu nahu yaitu ilmu yang mempelajari tentang bunyi suatu kata dalam suatu kalimat. Nah, bunyi akhiran. Bagaimana bunyi akhiran suatu kata dalam suatu kalimat itu adanya di ilmu nahu. Lalu ilmu saraf adalah ilmu yang mempelajari tentang kerangka kata dan perubahannya. Seperti kitab jadi katib, jadi maktub, jadi kutaib, dan seterusnya. Nah, kemudian setelah itu muncul lagi ilmu-ilmu lughah yang lainnya. Kemudian kita lihat ada ilmu arud, kemudian ada ilmu balaghah, di sana ada ilmu bayan, ilmu ma'ani, dan seterusnya. Klasifikasinya mereka semua masuk ke dalam ilmu lughah. Tapi kenapa dia bisa jadi ilmu tersendiri? Karena memenuhi syarat-syarat yang 10 ini, saudara. Baik, ilmu faraid awalnya juga merupakan ilmu fikih. Dia tidak berdiri sendiri. Ilmu faraid itu pada awalnya dia masuk ilmu fikih. Maka itu dalam kitab-kitab klasik di abad-abad kedua, ketiga Hijriah nggak ketemu ilmu faraid. Yang ketemu ilmu fikih. Di dalam kitab fikih ada faraid. Nah, kalau kita lihat dalam kitab fikih ulama-ulama yang seperti Imam Juwaini, ada kitab fikihnya Nihayatul Matlab dan lain sebagainya. Di dalamnya ada ilmu faraid. Nah, kemudian ulama berusaha mengeluarkan ilmu faraid dari ilmu fikih, berdiri sendiri sebagai satu disiplin ilmu. Nah, sekarang kita mau lihat apakah ilmu faraid ini menjadi ilmu sendiri, sudah pantas atau belum, layak atau tidak. Maka kita periksa apakah ilmu faraid memenuhi 10 prinsip dari suatu disiplin ilmu. Yang pertama al-had. Al-had itu batasan atau disebut juga at-ta'rif, yaitu definisi, makna dan arti secara istilah. Jadi sebetulnya ilmu faraid itu ada definisinya tidak sih? Kalau ada definisinya apa dia punya definisi? Nah, di sini disebutkan definisi ilmu faraid adalah fiqhul mawarith wa ilmul hisab al-musil li ma'rifati ma yakhussu kulladhi haqqin minat tarikah. Jadi definisi ilmu faraid adalah fiqhul mawarith, fikih tentang warisan, tentang harta waris. Wa ilmul hisab, dan ilmu hitung. Nah, sampai di sini berarti ada kombinasi. Nah, jadi ilmu faraid itu kombinasi antara ilmu fikih dan ilmu hitung. Di dalamnya ada ilmu fikih, di dalamnya juga ada ilmu hitung. Dia merupakan kombinasi dari dua ilmu tadi. Nah, kemudian ilmu hitung yang bagaimana? Yang mengantarkan ma'rifati untuk mengetahui ma yakhussu kulladhi haqqin. Nah, untuk mengetahui apa-apa yang mengkhususkan setiap pemilik hak. Maksudnya ahli waris. Setiap orang yang memiliki hak minat tarikah, daripada harta peninggalan. Nah, nanti kita akan lihat bedanya antara harta peninggalan dengan harta waris. Tidak sama. Harta peninggalan tidak sama dengan harta waris. Setiap harta waris pasti harta peninggalan. Tapi setiap harta peninggalan belum tentu harta waris. Harta peninggalan itu kotornya, bruto. Harta waris itu netonya, bersih. Nah, jadi harta peninggalan setelah dikurangi hak-hak mayit baru menjadi harta waris. Nah, jadi tolong definisinya kita pisahkan. Jangan semeraut. Nah, jangan harta peninggalan disebut harta waris. Enggak. Setiap harta peninggalan belum tentu harta waris. Setiap harta waris pasti harta peninggalan. Nah, jadi di sini disebutkan bahwa definisi ilmu faraid adalah fikih warisan atau tentang harta waris
yang dikombinasi dengan ilmu hitung yang mengantarkan kita untuk mengetahui bagian masing-masing ahli waris daripada harta yang ditinggalkan si mayit. Dengan demikian, ilmu faraid memenuhi syarat yang pertama. Jadi dia tidak lagi ikut kepada definisi ilmu fikih, tapi lebih spesifik. Ya, dia merupakan bagian dari ilmu fikih, tapi di sana ada ilmu hitung yang menyertainya. Tanpa ilmu hitung tadi, dia nggak bisa untuk menjadi ilmu faraid. Kemudian yang kedua, al-maudhu. Jadi kalau disebut apa maudhu daripada ilmu faraid? Maudhu itu tema. Temanya ilmu faraid itu apa sih? Nah, di sini disebutkan temanya singkat saja at-tarikat min haitsu qismatiha. Tema utama daripada ilmu faraid adalah harta peninggalan dari segi pembagiannya. Bagaimana harta yang ditinggalkan oleh seorang mayit, saudara, dibagi secara benar. Nah, jadi itu tema pokok. Kalau ditanya apa sih tema ilmu faraid? Singkat, tema ilmu faraid adalah harta peninggalan dari segi yaitu pembagiannya. Atau kalau kita mau singkat, tema daripada ilmu faraid adalah pembagian harta peninggalan. Ya, pembagian harta peninggalan. Nah, bagaimana cara membaginya? Bagaimana cara mengaturnya supaya pembagian itu benar, itu tema utama daripada ilmu faraid, al-maudhu. Berarti di sini ilmu faraid juga memenuhi syarat yang kedua untuk menjadi disiplin ilmu tersendiri. Kemudian yang ketiga, as-samarah. Samarah itu kita tahu artinya buah. Nah, dalam ilmu faraid ini buahnya kita bagi menjadi dua. Ada buah yang menyangkut al-faidah. Faidah sudah jadi bahasa Indonesia, yaitu guna, faidah, manfaat. Dan yang kedua adalah al-ghayah, tujuan utama dari ilmu tersendiri. Ilmu juga disebut, tujuan juga disebut samarah. Jadi samarah itu bisa faidahnya, manfaatnya, gunanya, bisa juga berupa ghayah, yaitu tujuan daripada ilmu faraid tadi. Nah, untuk faidah, bahwa ilmu faraid itu faidah, manfaat atau gunanya adalah al-iqtidar ala ta'yin siham li zawiha. Al-iqtidar, pengkadaran. Nah, pengkadaran daripada bagian atau saham dari masing-masing pemiliknya. Nah, jadi sekali lagi, faidahnya dengan ilmu faraid kita nanti jadi tahu sebetulnya perbandingan pembagian mereka itu bagaimana. Jadi saya mau ingatkan bahwa ilmu faraid itu, saudara, ini sangat penting sekali. Tujuannya adalah menentukan kadar setiap ahli waris daripada harta waris yang ditinggalkan oleh si mayit. Maka itu nanti Anda jangan kaget kalau satu ahli waris kadarnya dapat setengah. Tapi ternyata harta yang didapat tidak setengah. Itu bisa terjadi. Karena yang dicari dalam ilmu waris adalah perbandingan masing-masing ahli waris di dalam pembagian waris. Sehingga bisa terjadi yang seorang ahli waris harusnya mendapat setengah, ternyata dia nggak dapat setengah. Loh, kok bisa terjadi? Apakah itu nggak melanggar dari aturan Quran dan hadis? Tidak. Kenapa? Karena ternyata perbandingan secara global dia tetap setengah. Contohnya nanti kalau udah masuk bab hitung-hitungan ya. Jangan sekarang, jangan. Terbuat kalau sekarang ya kawan. Nah, yang penting, ini penting sekali ini al-iqtidar. Karena nanti kita akan dapat hal seperti itu. Saudara, khususnya dalam masalah aul dan seterusnya. Atau dalam masalah rot, ya kawan. Seseorang bahkan bisa lebih. Dia mestinya dapatnya 1/6, atau lebih dari 1/6 yang dia dapat. Nah, itu akan terjadi. Jadi inti daripada faidah ilmu faraid adalah al-iqtidar. Pengkadaran atau penetapan kadar. Bagian yaitu saham
dari masing-masing ahli waris. Sedangkan ghayahnya, jadi dengan demikian tujuan daripada ilmu faraid itu sebetulnya apa? Tujuannya adalah isolul hukuk ila dawiha. Menyampaikan hak kepada yang berhak. Jadi jangan sampai ada orang yang nggak berhak dapat bagian. Itu nggak boleh terjadi. Jadi bagaimana supaya harta waris yang ditinggalkan si mayit betul-betul tepat sasaran. Betul-betul tepat sasaran. Jadi yang dapat bagian itu memang dia pemilik bagian itu. Dan dia mendapat bagiannya juga sesuai kadar yang ditetapkan. Tidak lebih, tidak kurang. Nah itu tujuan. Isorul hukum. Jadi hak itu betul-betul harus disampaikan kepada yang berhak. Nah itulah tujuan daripada ilmu waris. Alhamdulillah ternyata samarah ini sebagai salah satu prinsip mabadi daripada suatu disiplin ilmu. Ternyata ilmu faraid juga memenuhinya. Yang keempat, al-fadl, keutamaan. Keutamaan ilmu faraid dalam satu hadis disebutkan sebagai nisful ilm. Walaupun hadis tersebut lemah. Jadi ada yang protes. Kok hadis lemah dijadikan dalil? Saudara, ahlus sunnah wal jamaah, para muhaditsinnya sepakat. Begitu juga fuqahanya. Bahwa hadis yang lemah, saudara, selama tidak parah lemahnya dan dia bukan hadis yang palsu, boleh digunakan sebagai dalil fi fadail atau fil manaqib. Ini kan kita lagi bicara fadail ini. Fadlu ilmil faraid. Berarti kita lagi bicara fadail. Dalam fadail enggak apa-apa untuk menggunakan hadis yang dhaif. Maka itu tetap kita cantumkan di sini. Bahwa keutamaannya adalah nisful ilm, saudara. Walaupun pengertian nisful ilm ini kemudian para ulama kita mencoba untuk mengartikan apa sih yang dimaksud nisful ilm, apa maksudnya semua ilmu itu dikumpulkan terus separuhnya itu seimbang dengan dengan faraid atau bagaimana? Nanti akan kita masuk jawaban untuk itu di bab yang berikutnya. Yang kelima, an-nisbah. Nah, an-nisbah. An-nisbah ini, saudara, adalah tentang klasifikasi. Artinya ilmu ini bisa disandarkan ke ilmu apa? Nah, kita tahu dulu, saudara, sebelum ada ilmu tauhid, sebelum ada ilmu akidah, sebelum ada ilmu syariah, sebelum ada ilmu tasawuf, semua ilmu yang berkenaan dengan agama disebut ilmu din. Disebut ilmu din. Atau kalau bahasanya Imam Ghazali, ulumiddin. Makanya yang beliau karang yaitu kitab Ihya Ulumiddin. Ilmu agama. Artinya ilmu akidah itu klasifikasinya masuk ilmu agama. Ilmu fikih itu klasifikasinya masuk ilmu agama. Nah, jadi disandarnya kepada ilmu agama. Saudara. Atau disandarkan kepada ilmu yang ada di atasnya, saudara. Nah, begitu juga sekarang kita bicara tentang ilmu faraid. Ilmu faraid ini nisbatuhu ila ghairihi innahu minal ulumis syar'iyyah. Jadi kalau ilmu faraid ini kita mau sandarkan, saudara, kita mau nisbahkan ke ilmu yang ada di atasnya, dia termasuk klasifikasi ilmu syariat. Jadi dia nggak lepas dari ilmu syariat. Ilmu syariat adalah karena memang dari awal kita katakan ini masuk ilmu fikih. Ilmu fikih itu adalah ilmu syariat. Nah, dengan demikian yang keempat dan kelima juga syarat ini dipenuhi oleh ilmu faraid untuk menjadi disiplin ilmu tersendiri. Yang keenam, al-wadhi'. Saudara, kalau peletak, kita sering dengar peletak ilmu usul fikih Imam Syafi'i. Saudara, nah kita dengarlah banyak peletak-peletak ilmu. Tapi khusus faraid, saudara, para ulama ketika ditanya, manil wadhi', siapa yang meletakkan ilmu faraid? Jawab mereka, Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran
ada ayat yang secara rinci mengatur bagian ahli waris. Nah, khususnya surat An-Nisa. Saudara, ayat 11-12 itu rinci diatur satu persatu. Sehingga kita nggak diberi peluang untuk ngatur sendiri itu bagiannya. Nah, jadi apa yang sudah diatur oleh Allah ya jalankan aja. Mana yang dapat setengah, mana yang dapat seperempat, mana yang dapat seperenam, mana yang dapat seperdelapan, mana yang dapat 2/3, mana yang dapat sepertiga, mana yang jadi asobah, dan lain sebagainya. Semua dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quranul Karim. Dan Al-Quran adalah wahyu Allah, kalam Allah. Sehingga para ulama mengatakan kalau begitu yang meletakkan ilmu faraid adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Namun demikian tentu di sana ada hadis-hadis dari Nabi untuk menjelaskan isi kandungan daripada ayat-ayat warisan dalam Al-Quran. Sehingga saudara, yang menjadi sumber daripada ilmu faraid tentu tidak hanya Al-Quran saja. Nanti kita akan masuk di nomor 8. Kita masuk dulu ke nomor 7. Nama. Mau jadi disiplin ilmu tersendiri, ya mesti punya nama dong. Nah, apa namanya? Ada ulama yang menyebutnya ilmu faraid. Ada yang menyebutnya ilmu mawaris. Ada juga yang menyebutnya ilmu wasaya wal mawarid. Dulu waktu saya kuliah di Jamatul Malik Suud, mata kuliahnya disebut al-wasaya wal mawarid. Loh, kenapa ada wasaya? Karena kalau kita bicara tentang harta peninggalan, nggak bakal lepas dari urusan wasiat. Nah, di sana ada urusan wasiat dan di sana juga ada urusan warisan. Nah, maka itu ada juga ulama yang menamakannya ilmu wasaya wal mawaris. Nah, ini penamaan. Tapi yang paling populer adalah ilmu faraid. Nah, sehingga orang yang ahli dalam bidang faraid disebut faradhi. Nah, jadi kalau disebut faradhi berarti orang tersebut ahli dalam ilmu faraid. Faradhi. Al-alimul faradhi. Kalau disebut faradhi berarti dia mahir di dalam ilmu faraid, ya ikhwah. Tidak setiap orang yang memahami ilmu fikih bisa memahami ilmu faraid, belum tentu, ya ikhwah. Begitu juga sebaliknya, ada orang yang mahir betul ilmu faraidnya, tapi dia nggak menguasai bab-bab fikih yang lainnya, ya ikhwah. Tapi biasanya ulama-ulama kita dulu, para salaf kita, kalau mereka menguasai fikih, mereka juga menguasai faraid. Baik, kita lanjutkan. Berarti yang nomor 6, al-wadhi, dan nomor 7, al-isim, nama sudah terpenuhi. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 8, al-istimdad. Nah, ini al-istimdad artinya nih ilmu faraid nih sumber-sumber masalahnya diambil dari mana saja. Nah, dia bersumber dari apa? Ini dari sumur yang mana dia ini bisa lahir berdiri sebagai satu disiplin ilmu, ya ikhwah. Maka yang kita dapatkan dalam ilmu faraid sumbernya tidak lain dan tidak bukan. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah, yang ketiga adalah Al-Ijma', dan masih ada satu lagi, ya ikhwan, yang keempat adalah Ijtihadus Sahabah. Nah, jadi ini sangat populer. Kenapa ada Ijtihadus Sahabah? Karena ada beberapa kejadian yang nggak pernah terjadi di zaman Nabi dan belum ada arahan dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk mengurai suatu masalah warisan. Kemudian para sahabat yang ahli waris, saudara, mereka punya pendapat. Ya, di antaranya yang paling sering mengeluarkan pendapat dalam soal ini, saudara, ada Zaid ibn Thabit, kemudian ada Ali bin Abi Thalib, ada Abu Bakar dan Umar sebagai khalifah. Beliau-beliau juga sering punya pandangan tertentu, yaitu berkaitan dengan warisan. Dan ini menjadi ijtihadus sahabah. Kadang-kadang sahabat sepakat, kadang-kadang mereka tidak sepakat. Nah, nanti kita akan dapatkan mana-mana yang sahabat berbeda pendapat dan kemana larinya para imam madhab. Sebab kadang-kadang ada imam madhab yang berpegang kepada pendapat Abu Bakar Siddiq, ada yang berpegang kepada pendapat Zaid, saudara bin Thabit, ada juga yang berpegang kepada pendapat Ibn Abbas. Jadi enggak tentu, tergantung daripada pola fikir metodologi mazhab yang mereka gunakan selama ini. Insya Allah nanti akan kita lihat. Baik, jadi bicara tentang istimdad, ternyata ilmu faraid juga memenuhi syarat. Sekarang yang ke-9, hukum syari'.
Bagaimana hukum syariatnya, saudara, tentang ilmu faraid ini? Nah, hukumnya kita bagi menjadi dua. Ada hukmut ta'allum, ada hukmut tatbiq. Ada hukum mempelajarinya dan ada hukum menerapkannya. Hukum mempelajarinya, saudara, tidak lain dan tidak bukan adalah fardul kifayah. Sedangkan hukum menerapkannya adalah fardul ain. Nah, jadi kita bedakan. Hukum mempelajari, ya memang fardul kifayah. Tapi hukum menerapkan, fardul ain. Sehingga orang yang tidak ngerti ilmu waris, pada saat ingin bagi waris, wajib. Dia minta bantuan orang-orang yang ahli waris atau badan-badan yang mengurus soal warisan, agar bisa dibagi sesuai aturan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari segi hukum ada aturannya. Yang terakhir yang ke-10. Al-masail. Yaitu pokok-pokok bahasan. Kalau tadi kita bilang ada maudhu, tema. Temanya tentang pembagian harta peninggalan. Tentu dalam tema utama tersebut ada pokok-pokok bahasan. Apa aja masalah yang dibahas di dalam ilmu faraid ini. Makanya di sini disebut qadayahul lati tutlab nisbata mahmulatiha ila mawdu'atiha. Yaitu segala permasalahan, saudara, yang memang merupakan kandungan daripada tema utamanya. Kalau kita mau bicara pembagian harta peninggalan, itu tema utama. Bicara harta peninggalan, berarti ada orang yang meninggal dunia dong. Itu pokok bahasannya. Berarti ada yang menerima warisan dong. Itu pokok bahasannya. Berarti nanti masing-masing ahli waris ada kadar pembagiannya dong. Itu yang menjadi daripada pokok bahasannya. Berarti di antara ahli waris ada yang kuat, ada yang lemah dong, saling menghalangi. Itu pokok bahasannya. Jadi apa saja bahasan masalah-masalah yang tujuannya adalah isolul hukuk lizawiha, menyampaikan hak warisan tadi kepada para pemilik sahnya, saudara, semua itu menjadi bahasan ilmu waris. Makanya dalam ilmu waris nanti kita belajar siapa saja ahli waris, ada berapa golongan, berapa dari kalangan laki-laki, berapa dari kalangan wanita, kemudian siapa ahli waris yang mendapat setengah, siapa yang dapat seperempat, siapa yang dapat seperdelapan, kemudian apa syaratnya didapat setengah. Setengah itu kan ada syarat-syaratnya, apa saja syaratnya. Kemudian mana ahli waris yang lebih kuat, mana yang lebih lemah. Kenapa dia lebih kuat, kenapa yang satu lebih lemah. Apa betul ahli waris laki-laki selalu lebih kuat daripada perempuan. Ternyata begitu kita pelajari, ada ahli waris perempuan lebih kuat daripada laki-laki. Nah, itu semua merupakan rincian bahasan daripada ilmu faraid. Ya ikhwan, baik. Inilah dari bab pertama. Coba tim media masukkan, keluarkan yang berikutnya. Tampilkan di TV. Jadi yang pertama tadi kesimpulannya, ilmu faraid memiliki 10 prinsip menjadi suatu disiplin ilmu. Sehingga tidak diragukan ilmu faraid sah menjadi disiplin ilmu tersendiri. Alhamdulillah. Jadi kita 10 poin ini kita uji satu persatu, kita periksa. Betul gak ilmu faraid memenuhi standar itu? Nah sekarang baik, tadi sudah kita bahas soal hukum ilmu faraid. Nah kali ini bab 2 kita sedikit perluas untuk kita mengetahui dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babut tsani hukmu ilmu faraid. Bab kedua tentang hukum ilmu faraid. Hukmu ilmu faraid yang kasimu ila qismain. Nah, yaitu hukum ilmu faraid itu terbagi menjadi 2. Yang pertama hukmu ta'allum, hukum mempelajarinya, yaitu fardul kifayah. Hukumnya adalah fardul kifayah, yakni yaitu idza qama bi ta'allumihi ba'dul muslimin saqata anil baqin, yaitu jika sebagian umat Islam sudah mempelajarinya, maka gugur kewajiban atas yang lainnya. Kemudian yang kedua hukmu tatbiq,
hukum penerapan. Nah, hukum prakteknya. Nah, fardul ain, yaitu fardul ain. Yaitu wujubu tatbiqihi ala kulli mukallafin bi'aini. Jadi wajib saudara penerapan hukum ilmu faraid ini kepada setiap mukallaf. Wajib dilaksanakan, enggak boleh enggak dilaksanakan. Sekarang apa dalilnya? Hukum ta'allum disebut al-fardul kifayah. Dalilnya firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 122. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala makanal mu'minun liyanfiru kaffah. Nah, kita tahu bahwa dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada kita semua tidak semestinya orang-orang beriman semuanya berangkat perang. Jangan dong. Jangan semua berangkat perang. Mesti ada sebagian yang menuntut ilmu. Makanya di sini dikatakan falaula nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fiddin. Nah, jadi kalau nggak ada orang yang belajar, wah repot nanti. Bisa jadi bahaya buat umat. Harus ada sebagian yang tafaqquh fiddin, yang mendalami ilmu agama. Untuk apa? Wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Untuk memberikan peringatan kepada kaumnya tatkala mereka kembali. Makanya jangan kaget. Dulu di zaman penjajahan Belanda, ulama-ulama kita yang belajar tetap belajar. Saudara, di zaman penjajahan Belanda dulu, Habib Utsman bin Yahya keluar negeri belajar. Kiai Haji Hasim Asy'ari keluar negeri belajar. Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah keluar negeri belajar. Nah, jangan sampai mereka keluar negeri belajar terus dituduh lari tuh dari jihad. Enggak begitu, saudara. Nah, jadi jangan gampang kita menuduh orang lari dari jihad. Nah, kalau semuanya perang gak ada yang belajar, terus yang menyampaikan ilmu agama kepada umat siapa? Dengan adanya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasim Asy'ari ke Mekah belajar, nuntut ilmu, begitu pulang beliau mengayomi para ulama, para santri, saudara, umat Islam dijaga dengan ilmunya. Itu penting. Nah, jadi jangan berpikir, oh ini kalau ada penjajahan sudah semuanya perang, semua angkat senjata. Jadi kalau mati, mati semua. Saudara, enggak begitu. Bagi-bagi itu tugas. Kira-kira jelas ya? Nah, jadi tolong jangan ada yang suudzon. Kalau kita baca, kan banyak ratusan ulama, saudara. Kiai Haji Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama besar hidup di Mekah. Saudara, apa beliau meninggalkan kewajiban jihad? Enggak. Beliau pernah pulang ke Banten, dimusuhi oleh Belanda, mau dibunuh oleh Belanda. Saudara, nah akhirnya beliau kembali lagi ke kota Mekah. Kemudian banyak mengarang kitab dan banyak orang-orang Indonesia datang ke sana belajar kepada beliau. Nah, jadi di zaman Belanda ada ulama-ulama yang nuntut ilmu, ada juga ulama-ulama yang mujahidin. Yang tetap di Indonesia nggak keluar, angkat senjata untuk perang berjihad melawan penjajah. Nah, ini semua adalah taksimul a'mal wal adwar wal wadhaif. Ini adalah pembagian tugas, pembagian peran, pembagian fungsi masing-masing. Nah, jadi jangan nanti dibanding-bandingkan, oh kalau yang ini perang, Imam Bonjol sama Diponegoro, kalau yang ini lari. Enggak begitu, saudara. Yang ini jihad bil aslihah lawan penjajah, yang ini jihad bil ilm, saudara, untuk menjaga maslahat umat. Dan semuanya punya jasa, semuanya punya peran. Alhamdulillahi rabbil alamin. Radhiyallahu anhum. Jadi semua ulama-ulama kita dulu yang perang lawan Belanda seperti Teku Umar, Imam Bonjol, Diponegoro, kita doakan. Begitu juga ulama-ulama kita menimba ilmu keluar negeri, ya ikhwan. Banyak ulama-ulama kita di Indonesia ini hampir semuanya, saudara, ulama-ulama para pendiri NU semua lulusan Mekah, ya ikhwan. Lulusan, mereka belajar. Apa saat mereka belajar mereka meninggalkan kewajiban berjuang? Enggak. Mereka memang nuntut ilmu dan mereka balik lagi setelah nuntut ilmu. Balik lagi untuk berjuang menjaga umat. Alhamdulillah. Baik, saudara. Jadi surat At-Taubah ayat 122, nah, itu menjadi dalil, saudara. Kalau menuntut ilmu itu, saudara, menjadi fardul kifai. Menuntut ilmu apa saja dari ilmu agama, termasuk ilmu faraid yang sedang kita bicarakan. Dalam satu hadis,
Sebagaimana diriwayatkan Imamul Hakim dari hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu an. Saudara, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan ta'allamul faraid wa 'allimuhun nas. Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah faraid itu kepada orang lain. Kenapa Nabi berwasiat sedemikian rupa? Beliau katakan fa innimru'un makbud. Aku ini juga seorang manusia yang kelak akan diangkat oleh Allah, akan diwafatkan, saudara. Wa innal ilma sayukbat, dan ilmu juga akan terangkat. Jadi kalau ulamanya meninggal, ya ilmunya juga dibawa sama mereka, saudara. Kemudian kalau itu terjadi watadharul fitan, nah, nanti akan tersebar, yaitu muncul fitnah-fitnah. Nah, salah satu kejadian fitnah yang memprihatinkan apa? Hatta yaktalifar rajulani fil fariidhah, di mana nanti akan terjadi dua orang berselisih dalam urusan faraid, fala yajidani man yafsilu bainahuma, tapi dia enggak dapetin orang yang bisa menyelesaikan urusannya. Artinya apa? Akan datang suatu zaman nanti orang enggak ngerti lagi ilmu faraid. Sehingga ada orang yang bertikai tentang faraid, enggak ada yang bisa menjadi penengahnya untuk menengahi dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, saudara, jangan sampai ini terjadi. Yuk kita pelajari faraid, kita jaga. Jadi ini juga dalil kalau faraid itu, saudara, mempelajarinya merupakan fardul kifayah. Sedangkan menerapkan ilmu faraid tadi kita katakan sebagai fardul ain. Kalau kita baca surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Satu halaman tuh. Kalau dalam mushaf Quran satu halaman. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayin. Terus dua ayat berturut-turut. Secara rinci Allah jelaskan bagian masing-masing ahli waris. Setelah Allah jelaskan di ayat 11 dan 12, apa Allah nyatakan di ayat 13-nya? Tilka hududullah. Tilka hududullah. Yang Allah jelaskan tadi dalam ayat 11 dan 12, itu semua merupakan ketetapan Allah. Allah yang menyatakan tilka hududullah. Lalu apa kewajiban kita, saudara? Allah menyatakan wa may yuti'illaha wa rasulah yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Jadi di situ ada janji dari Allah. Nah, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, kekal di dalamnya, dan itu merupakan kemenangan yang nyata, kemenangan yang besar. Saudara, bagi siapa? Bagi yang mau menetapkan ketetapan Allah, saudara. Kemudian sebaliknya Allah nyatakan di ayat 14-nya, wa may ya'sillaha wa rasulah wa yata'adda hududa. Nah, barang siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududa, saudara. Kemudian dia lampaui itu hal-hal yang sudah diberi batasan oleh Allah, ketetapan Allah, dia langgar, saudara. Apa yang terjadi? Allah ancam. Yudkhilhu naran khalidan fiha. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Walahu adzabum muhin, dan dia akan mendapatkan siksa yang menghinakan dia. Na'udzubillah min dzalik. Berdasarkan ayat ini, karena Allah sudah nyatakan pembagian warisan dalam surat An-Nisa ayat 11 12, saudara, merupakan bagian hududullah sebagaimana firman-Nya dalam ayat 13-nya, maka para ulama menyatakan, saudara, sepakat bahwa melaksanakan ilmu faraid dalam pembagian warisan hukumnya adalah fardul ain. Kemudian ada hadis di sana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud dan Ibn Majah serta Ahmad. Nabi mengatakan aqsimul mal baina ahlil faraid ala kitabillah. Jadi bagilah harta-harta itu di antara ahlil faraid, yaitu para ahli waris. Disuruh bagikan sesuai apa? Kitabullah. Sesuai Al-Quranul Karim. Jadi jelas memang ada perintah dari Nabi untuk kita membagikan warisan sesuai aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di hadis yang lain, sebagaimana riwayat Hakim min hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, di mana Nabi mengatakan alhiqul mal bil faraid. Nah, jadi hadis-hadis seperti ini penting sekali menjadi dalil buat kita bahwa penerapan ilmu faraid adalah kewajiban umat. Jangan sekali-kali kita langgar, ya ikhwan. Mudah-mudahan
kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu taat kepada syariatnya dan taat untuk melaksanakan aturannya. Amin ya rabbal alamin. Baik ya kawan, kita masuk yang ketiga, terakhir. Kita ambil sampai bab 3 saja karena masih ada kaitan dengan yang barusan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus tsalis, fadlu ilmil faraid. Tadi sudah kita singgung tentang keutamaan ilmu faraid. Innahu azimus sya'n lima jaa fil ahadits sahihah qad wasafahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi annahu nisful ilm. Jadi nisful ilm ini hadisnya memang diperdebatkan. Ada yang bilang sahih, ada yang bilang dhaif, ada yang bilang hasan. Karena ada syawahid dari hadis-hadis yang lain, saudara. Nah, di sini yang ingin kita ingatkan dari hadis, saudara, yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ada 2 poin yang kita catat tentang keutamaan ilmu faraid. Yang pertama, sebagaimana Nabi mengatakan dalam riwayat Ibn Majah min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ta'allamul faraid wa 'allimuhun nas. Jadi pelajarilah ilmu faraid dan ajarkan kepada orang lain. Fa innahu nisful ilmi. Sesungguhnya faraid itu adalah setengah ilmu pengetahuan. Wa huwa yunsa, dan dia nanti akan dilupakan. Wa huwa awwalu ilmin, dan dia merupakan ilmu yang pertama kali yunza'u min ummati, yang akan dicabut daripada aku punya umat. Nah, saudara, jadi di sini ada 2 poin yang perlu kita tekankan. Pertama, ilmu faraid itu nisful ilm. Nah, ada ulama mengatakan yang dimaksud nisful ilm, lihat catatan paling bawah sekali, saudara. Di sana disebutkan nisful ilmi li ta'alluqihi bil maut al mugabil bil hayah. Karena manusia ini bagian hidupnya cuma 2, hidup dan mati. Bagian hidup kita hidup dan mati. Itu yang depan kita ada 2 bagian. Kita menghadapi 2 bagian, hidup dan mati. Sementara ilmu faraid ini ilmu yang mempelajari tentang perlakuan terhadap kita setelah kita mati. Nah, jadi bukan soal saat kita hidup, setelah kita mati. Nah, karena ilmu faraid ini berkaitan dengan apa yang harus dilakukan setelah seseorang itu mati terhadap hartanya, maka dia disebut nisful ilm. Dia ngurus setelah kita mati. Adapun setelah saat kita hidup yang diuruskan bukan faraidnya. Kalau kita bicara ilmu sholat, itu ilmu hidup kita. Ilmu zakat, ilmu hidup kita. Ilmu puasa, ilmu hidup kita. Tapi ilmu faraid, ilmu setelah kita mati. Habis kita mati, harta kita dibagi-bagi, itu karena berkaitan kita sudah meninggalkan kehidupan. Kira-kira jelas maksudnya ya? Nah, jadi makanya, pantas disebut nisful ilm. Dia ngurusin urusan kita setelah kita mati. Nah, bukan ngurusin kita saat kita hidup. Makanya disebut nisful ilm. Karena ilmu yang ada depan kita cuma ada 2. Ilmu haya, ilmu maut, sama ilmu haya. Ilmu hidup, sama ilmu mati. Cuma 2. Ilmu hidup, ilmu mati. Karena faraid ngurusin ilmu mati, maka disebut nisful ilm. Terlepas daripada perbedaan pendapat ulama, ungkapan nisful ilm cukup menunjukkan keutamaan ilmu ini. Nah, itu aja yang kita garis bawahi. Alhamdulillah. Yang kedua, awalu ilmin yunza. Nah, di sini juga ada perbedaan pendapat di antara beberapa ulama kita. Ada yang mengatakan ilmunya yang diangkat. Nah, artinya saat itu nanti sebelum kiamat nggak ada lagi yang bisa ilmu faraid. Udah diangkat, udah dihapus, saudara. Tapi sebagian lagi mengatakan enggak, ilmunya ada. Walaupun itu dibalik lembaran-lembaran kitab. Ilmunya ada, saudara. Cuma nggak ada yang paham. Nah, ilmunya ada di balik lembaran kertas, tapi nggak ada yang paham. Ada lagi pendapat ketiga, enggak. Ilmunya ada di balik lembaran kertas dan ilmunya ada dimiliki oleh orang. Banyak yang paham, cuma udah nggak ada yang pakai. Nah, ini pengertian Yunsa nih ulama ada 3 pendapat. Jadi bilang udah nggak ada yang pakai itu ilmu. Nah, tanda-tanda itu kita mulai lihat sekarang ya, ikhwan. Dari segi pemahaman, memang umat Islam udah dikit yang paham ilmu faraid. Dari segi praktek, banyak umat Islam yang sudah tidak lagi mempraktekkan ilmu faraid. Nah, kita bisa lihat kalau kita mau pakai statistik, lihat aja. Berapa banyak umat Islam menyelesaikan urusan warisan di pengadilan negeri ketimbang pengadilan agama.
Dari itu aja udah kelihatan, dia udah meninggalkan ilmu faraid. Padahal kalau mereka bertikai di pengadilan agama, pakai ilmu faraid. Tapi begitu dia bertikai di pengadilan negeri soal warisan, maka dia nggak pakai ilmu faraid, dia pakai ilmu sipil ya kawan. Nah padahal di pengadilan negeri itu, saudara, ilmu sipil itu digunakan untuk penyelesaian warisan orang-orang di luar Islam. Nah adapun orang-orang Islam jangan ke pengadilan negeri. Selesaikan kalau ada pertikaian soal nikah, soal cerai, soal warisan, soal hibah. Itu di Indonesia sudah ada KHI, bukan KUHP, bukan. KHI, saudara. Apa itu KHI? Kompilasi Hukum Islam. Dan itu pakai hukum Islam. Nah, jadi kalau ada banyak umat Islam menyelesaikan persoalan-persoalan warisan ke pengadilan negeri, itu menjadi indikator. Kalau begitu, ilmu faraid dikit-dikit mulai ditinggalkan. Nah, ini yang perlu kita tahu. Yang terakhir, ada satu hadis cukup menarik mengenai fadlu ilmu faraid ini, di mana Nabi mengatakan al-ilmu salasah fama siwa dzalik fahuwa fadlun. Jadi sejatinya ilmu itu ada 3. Ilmu yang betul-betul disebut ilmu sejati cuma 3. Adapun selain yang 3, fadlun itu cuma karunia aja, anugerah dari Allah, tambahan. Nah, jadi selain yang 3, tambahan. Hanya ada 3 yang betul-betul menjadi sejatinya ilmu. Apa yang pertama? Ayatun muhkamah. Itu ayat-ayat Al-Quran, saudara, ayat-ayat Al-Quran yang muhkamah, yang kita pelajari, kita laksanakan, kita terapkan dalam kehidupan kita. Itu ilmu yang sejati. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu bukan hanya sekedar dihafal di kepala, tapi juga dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Yang kedua, sunnatul qa'imah. Yaitu sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi yang tetap berdiri tegak, kita laksanakan. Kita syiarkan, kita sebarluaskan. Nah, itu ilmu yang sejati, saudara. Jadi kalau kita mempelajari Al-Quran, kita amalkan, mempelajari sunnah, kita syiarkan, itu merupakan ilmu yang sejati. Yang ketiga, faridotun adilah. Yaitu pembagian waris atau faraid secara adil, ya kawan. Nah, kalau ini 3 perkara ini disebut oleh Nabi sejatinya ilmu, ya ini dia. Sedangkan selain ini tambahan, karunia, anugerah. Nah, jadi ini cukup menunjukkan betapa ilmu faraid punya posisi yang cukup penting dalam ajaran Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Cukup sampai bab 3 saja karena kita belum megang kitab semua. Nanti kita pelajari ini mungkin 1 kali pertemuan cuma 1 bab, tapi kadang-kadang 1 kali pertemuan bisa 5 bab. Saudara, tergantung penerimaan daripada semua jamaah yang di sini. Kalau nerimanya cepat, ya cepat belajarnya. Kalau nerimanya lama, ya lama pembahasannya ya ikhwan. Insya Allah. Baik, kalau yang punya pertanyaan silakan. Cukup 3, mudah-mudahan pertemuan yang akan datang kita akan lanjut ke bab berikutnya dan mudah-mudahan sudah ada kitab insya Allah.